Jadi kita tidak boleh sujud kalau tidak ada sebabnya. Sujud itu ada 4. Sujud di dalam sholat, ketika sholat, dan itu menjadi salah satu rukun yang penting dalam sholat. Kemudian ada 3 penyebab seseorang melakukan sujud. Yang pertama sujud sahwi. Yang kedua sujud tilawah. Yang ketiga sujud syukur. Nah itu sujud yang melakukannya karena ada sebab. Tanpa ada sebab, seseorang hamba dilarang untuk melakukan sujud, baik kepada Allah apalagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu dulu pondasinya di situ kita. Nah, ini kita akan membahas mengenai 3 penyebab seorang hamba melakukan sujud. Sujud sahwi dilakukan karena sebab lupa atau ragu ketika melakukan sholat. Baik sholat itu sholat fardu atau sholat itu sholat sunnah. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah itu penyebabnya adalah seorang hamba membaca salah satu ayat sajdah. Ya, ayat sajdah itu ada 15. Ketika seorang hamba membaca atau mendengar salah satu dari ayat sajdah itu, disunnahkan untuk sujud tilawah. Ya, meskipun itu ketika sholat di tengah-tengah bacaan. Nanti kita akan bahas detailnya. Kemudian yang ketiga penyebabnya sujud syukur. Sujud syukur itu disebabkan oleh karena seorang hamba mendapatkan nikmat yang besar. Nikmat itu sifatnya bukan mudawamah, bukan nikmat yang terus-menerus, baik sifatnya duniawi ataupun ukhrawi. Jadi ketika seorang hamba mendapatkan nikmat yang besar, yang mana nikmat itu dia peroleh hanya sesekali, bisa jadi sekali seumur hidup atau setahun sekali dapat bonus misalkan gitu. Nah, itu disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Adapun nikmat yang sifatnya mudawamah itu yang terus-menerus, model gaji bulanan, model nikmat iman Islam, model nikmat makan. Nah, itu tidak perlu sujud syukur. Setiap kali gajian kita sujud syukur nggak perlu. Jadi sujud syukur itu disyariatkan kepada orang yang menerima nikmat yang besar. Dan nikmat itu tidak mudawamah. Jadi sekali-kali dia dapat nikmat itu. Itu sujud syukur ya. Peraturannya seperti itu. Baik. Yang akan kita fokuskan pada malam hari ini adalah membahas mengenai sujud sahwi. Nah, ada 4 pokok yang kita bahas mengenai sujud sahwi ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah seseorang melakukan sujud sahwi karena dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika seseorang lupa atau ragu, dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ketika beliau lupa, beliau melakukan sujud sahwi. Pertanyaannya sekarang, kenapa beliau bisa sampai lupa? Gitu ya. Karena para sahabat di waktu itu menganggap Nabi itu manusia yang sempurna, yang tidak ada salah, yang tidak ada dosa, apalagi lupa. Jadi mereka asumsinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mustahil lupa, mustahil apa? Mustahil salah, termaksum dari lupa, gitu. Ya, asumsi pada waktu itu para sahabat Nabi itu sangat sempurna. Sampai-sampai mereka menganggap bahwa Nabi itu nggak mungkin lupa. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa? Ini menurut
Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan penyempurna nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Nabi tidak lupa, tentunya tidak akan ada contoh kepada kita apabila salah satu umatnya mengalami kelupaan. Ya, model kita lah, banyak lupanya daripada ingat. Gitu ya. Itu hikmah yang pertama. Karena ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan penyempurna nikmat dari Allah. Sehingga dicontohkan oleh Nabi SAW ketika umatnya ada yang lupa harus seperti ini caranya. Apalagi ketika sholat. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Nah, ini rumusnya. Apabila bapak-bapak lupa sesuatu, di mana lupa ini selain daripada lupa dalam sholat, ingat Allah. Ingat Allah. Lupa apapun itu. Lupa apapun itu, naruh kunci di mana, misalkan gitu. Naruh duit di mana, padahal gak naruh gitu. Oh, gak punya. Terus ya lupalah. Lupa kita sering lupa karena ya dosa kita sendiri ya, karena kebanyakan maksiat, jadi kita sering lupa. Ketika kita lupa, wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Insya Allah ketika kita lupa menyebut Allah, lupa itu akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam sholat. Ketika seseorang lupa ketika sholat, baik itu kekurangan ataupun penambahan, nah nanti kita jelaskan apa maksudnya kekurangan, apa maksudnya penambahan dalam sholat, atau ketika seseorang ragu. Ya, jadi yang kedua yang harus kita pahami mengenai sujud sahwi ini adalah sebab dari sujud sahwi itu lupa atau ragu ketika sholat atau setelah selesai sholat. Baik lupa itu lupa rukun atau lupa itu lupa sunnah. Tapi sunnahnya sunnah abad. Ya, kan dalam sholat itu ada sunnahnya, ada sunnah abad, ada sunnah hayyi'ah. Kan itu ya. Nanti kita jelaskan. Itu dulu ya pokoknya. Yang tadi yang pertama hikmahnya kenapa Nabi SAW lupa. Yang kedua mengenai penyebab dari sujud sahwi itu adalah karena mengikuti sunnah Rasul. Ya betul, mengikuti sunnah Rasul. Dan seseorang melakukan sujud sahwi karena lupa atau ragu-ragu. Baik ketika sholat atau di luar sholat. Baik lupa atau ragu-ragunya ini karena meninggalkan salah satu rukun atau salah satu sunnah abad. Itu ya penyebabnya. Baik. Yang ketiga sekarang, hukum dari sujud sahwi itu sendiri apakah sunnah atau wajib? Kan gitu ya. Ragu-ragu, aduh saya tadi lupa tapi nggak sujud sahwi, sah nggak sholat saya? Itu ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum dari sujud sahwi adalah sunnah. Sunnah. Baik seseorang ini lupanya lupa rakaat atau lupanya lupa enggak tahiyat awal, nah, dia melakukan sujud sahwi itu sunnah. Imam Asy-Syafi'i. Adapun menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sujud sahwi apabila dia lupanya karena kurang rakaat, ini 2 atau 3, ini 3 atau 4, kurang misalkan kita ya. Nah itu wajib hukumnya melakukan sujud sahwi. Tapi dalam hal kekurangan aja, tidak untuk kelebihan. Misalkan kelebihan itu sujudnya 3 kali. Ya, ada kan orang kayak gitu, sujud, udah sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi gitu.
Ada loh orang yang lupa seperti itu. Nah, gimana kalau kelebihan seperti itu? Maka menurut dua madhab itu tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun kalau sujudnya sekali doang, udah sujud langsung berdiri, nah itu baru diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Menurut siapa? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, gitu ya. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukum dari sujud sahwi ini wajib. Entah itu kelebihan, entah itu kekurangan atau ragu-ragu. Wajib melakukan sujud sahwi bagi orang yang ragu-ragu, lupa kelebihan atau lupa terhadap kekurangan. Itu hukumnya ya, itu yang ketiga. Itu pondasi kita supaya kita memahami mengenai sujud sahwi. Nah, sekarang yang keempat. Sujud sahwi itu dilakukan apakah sebelum salam atau setelah salam? Gitu ya. Sebelum salam atau setelah salam. Nah, nanti kita bahas dalam 10 hadis yang ada dalam bab ini. Jadi 10 hadis ini akan mencakup 4 perkara yang tadi saya sebutkan.